Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu wabarakatuh. kembali guys. Bagaimana puasanya hari ini? Kita masih berada di bulan puasa guys. Masih tetap bersama berjuta kehaluan bersama saya si Top alias si Topeng, dan juga di balik kamera ada Bang Kameramen. Mana suaranya Bang? Hadir. Oke guys, hari ini kita lanjut lagi berimajinasi, berhayal, halusinasi. Nah, masih di suasana Ramadan ini kita masih nggak jauh-jauh membahas tentang spiritual, tentang agama yang banyak juga dibahas dan menjadi hal yang kadang menjadi kontroversi, menjadi bahasan-bahasan yang ya biasalah, istilahnya seolah simpang siur atau bagaimana. Sebelumnya diingat juga, tetap seperti kemarin-kemarin guys, dengan disclaimernya, hanya sebuah obrolan semata, bukan berdasarkan ilmu, berdasarkan data-data, berdasarkan kitab, atau berdasarkan apapun yang valid atau bisa dipertanggungjawabkan. Ini hanya sebuah kehaluan saja guys, jadi jangan anggap serius. Nah, pertanyaannya Bang, nah nih jawab nih Bang. Biar ada obrolan nih. Jangan diem-diem aja. Kalau Abang diberikan dua pilihan nih, Ya. sama nih guys, kalau kita diberikan dua pilihan di dalam hidup, ada ya taruhlah dia ulama besar yang kita akui keilmuannya, keimanannya, keislamannya, taruhlah itu, atau kemudian dia memberikan dua pilihan. Nah, anggap seperti itu. Bang Kameramen diberikan dua pilihan. Yang pertama, diberi kekayaan beserta isinya, taruhlah ya mungkin miliaran, jumlahnya bisa lebih dari 10 miliar, bahkan mungkin 100 miliar ya, kita bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa punya kemewahan lah pokoknya di dunia. Kemudian dikasih pilihan lagi, yang satu lagi, diberikan sebuah doa, dengan doa ini atau amalan ini kita terjamin masuk surga. Nah, pilihannya mana Bang? Yang kedua, doa. Doa. Iya. Beneran? Bener. Bener seperti itu. Nggak bakalan berubah lagi pilihannya. Andai kata diberi dua pilihan ini, masih diragukan guys keimanannya. Berarti udah fix ya, udah jelas bahwa pilihannya adalah kedua, yaitu memilih doa atau amalan yang membuat kita terjamin masuk surga. Kalau pertanyaan itu datang ke saya akan pilih kaya di dunia Bang. Dengan segala kemewahan-kemewahan yang ada. Pertanyaannya kenapa? Sekarang saya tanya begini, berapa tahun kita beragama, berapa tahun kita beribadah, berapa tahun kita menjalankan segala sesuatu, ritual, bahkan amalan, bahkan ya mungkin keberkahan atau apalah istilah dalam agama, sampai detik ini kita belum ada satupun yang punya keyakinan untuk mendapatkan pahala surga, gitu loh. Ini kita berpikir umum ya guys, kita berpikir secara manusia normal. Saya tidak akan nutup-nutupi bahwa saya punya keraguan seperti itu, saya juga punya keyakinan, nah nanti yang seperti apa gitu. Nanti kita akan bahas seperti itu guys. Nah, jadi seperti itulah, kita hanya diberikan sebuah seolah janji-janji yang kita tidak tahu dan tidak ada bukti. Sementara kalau kita bicara tentang keilmiahan dalam berilmu, dalam berargumen, dalam ya apa segala macam lah di dunia ini, perlu pembuktian lah, inilah itu segala macamnya. Nah, itu akan terhubung ke situ gitu loh. Jadi apa yang ditanyakan seolah agama dengan kehidupan itu kan kayaknya nggak nyambung gitu. Bener nggak Bang? Iya. Abang merasakan seperti itu nggak? Iya, bener. Nah, sekarang udah berapa banyak sholat rakaat yang Abang laksanakan sampai dengan umur sekian? Ya mungkin bisa dihitung berjuta-juta sholat kan.
bahkan ribuan mungkin ya, ribuan rakaat sholat. Ada pernyataan dalam agama bahwa yang pertama ditanya ketika kita di akhirat nanti itu adalah sholat. Sementara kehidupan akhirat itu udah nggak bisa dibandingkan dengan kehidupan di dunia. Kehidupan akhirat satu harinya saja udah sebanding dengan 1000 tahun di dunia ini. Udah nggak ada bandingan, umur kita pun udah nggak ada. Bisakah satu sholat saja gitu, artinya sholat kita itu, yang namanya sholat itu bisa menyelamatkan kita yang perbandingan akhirat itu dengan dunia. Nah seperti itu. Bisa nggak kira-kira? Sekarang begini, di dunia mana keadaan kita gitu loh, kesulitan kita ya, tentang ekonomi, kayak kita punya masalah, kayak kita mau didatengin, misalnya kita mau didatengin debt collector karena kita punya hutang, dikejar-kejar hutang, terus kita sholat, apakah masalah itu selesai gitu loh. Sementara ketika kita bertanya kepada seorang ulama, kepada ustadz dan ini segala macamnya, pasti jawabannya butuh ya kesabaran lah, banyak yakinlah kepada Allah. Tapi itu seperti sebuah jawaban yang ngambang gitu. Makanya ketika cerita tentang surga, tentang neraka, zaman sekarang orang sudah tidak masuk, karena hal yang begitu sudah tidak mengena, seolah-olah seperti itu. Nah seperti itu guys. Jadi ketika kita cerita surga, neraka, sebenarnya surga dan neraka di setiap agama pun ada, cuman mungkin berbeda-beda versi atau bahasanya mungkin ya. Sebenarnya kalau dalam Islam sendiri, kalau kita merujuk kepada kitab suci yaitu Quran, itu kan jannah. Jannah itu diartikan kan ya ada kebun, ada taman, bisa diartikan taman, bisa diartikan ladang gitu ya. Nah seperti itu. Sebenarnya kata surga itu sendiri kan kita ambil dari bahasa apa tuh? Sanskerta ya. Sanskerta dari budaya mana tuh Bang? Dari agama mana? Kan kita bukan dari agama kita, atau bukan dari agama Islam sebenarnya bahasa surga. Itu kan dari Sanskerta ini kan bahasa Indonesia asli itu kalau itu. Iya, jadi agama yang sebelum kan, sebelum yang ada di Indonesia ini, artinya Islam yang sebelum sampai berada di Indonesia kemudian diambil kata-kata itu gitu loh. Nah seperti itu guys. Bagaimana kita ada orang yang bisa menjaminkan bahwa kita akan dapat surga misalnya, sementara di dunia saja belum ada pembuktian kita untuk mencapai surga itu gitu. Nah itu guys. Jadi itulah yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita membuktikan bahwa surga dan neraka itu ada ketika kita di dunia saja kita belum bisa membuktikan. Silahkan tanyakan itu kepada ustadz Anda, silahkan tanyakan itu kepada ulama Anda yang katanya tahu tentang agama. Justru ini menjadi sebuah pertanyaan guys gitu loh. Nah kemudian kita kembali ke masalah kita tentang surga dan neraka. Nah surga itu ibarat begini loh. Kalau di bahasa nanti akhirat adalah surga dan neraka. Di dunia sebenarnya bahasa surga dan neraka itu sudah ada gitu loh. Sama dengan bahagia dan penderitaan gitu loh. Karena inti dari yang sebutan surga dan neraka, setiap agama pun pasti intinya adalah itu. Apa itu? Kebahagiaan dengan penderitaan. Nah keadaannya seperti apa itu kembali kepada ya masing-masing versi. Dengan agama ini versinya begini, dengan agama ini versinya begini gitu loh. Oke guys, jadi seperti itu bahasan kita kali ini. Jadi sebuah pertanyaan nih guys, sebuah pertanyaan bahasannya kali ini. Coba kita cari jawabannya di luar sana, seperti apa jawabannya. Ya, bagi yang tahu, bagi yang bisa, silahkan dijawab. Buktikan bahwa apakah betul kita beragama itu jelas. Artinya begini, karena kita hidup di alam nyata, tentu ada bukti secara nyata. Seperti begini guys, kalau kita menabung, jadi abang pernah nggak ditawarin untuk berasuransi atau menabung atau apa, sebuah bank kan pernah nawarin seperti itu ya. Iya. Nah, mereka memberikan seperti keuntungan kan. Setiap orang yang menawari itu pasti yang ditawari dulu kan keuntungan. Nah, seperti bank misalnya, abang deposito pasti ditawarin kan. Iya. Dengan bunga bank yang tinggi katanya. Cuman syaratnya asal ngapain kita?
menabung di sana. Nah, kita menjadi nasabahnya, kita menabung di sana, menjadi deposannya gitu ya, atau menjadi kliennya kalau di asuransi misalnya. Nah, ketika kita masuk gitu loh, ketika kita masuk menjadi nasabah, syarat-syarat tertentu, kemudian dia berikan buku, dia berikan catatan-catatan yang membuktikan bahwa kita ini akan mendapatkan seperti apa yang dijanjikan. Nah, seperti itu. Itu adalah kehidupan yang nyata, kehidupan di dunia ini seperti itu gitu loh. Masa iya Tuhan yang menciptakan kita janjinya tidak seperti itu gitu, atau bahkan seharusnya kan lebih dari itu gitu loh. Kenapa? Ketika kita nabung, kita sudah bisa membuktikan bahwa ada bunganya. Bagaimana dirasakan ketika kita sudah mulai menjalani ya setidaknya 1 bulan, atau bahkan bank-bank sekarang, bank digital itu sudah bisa kita lihat harian. Ada yang namanya bank tertentu ya, di ini bunganya tuh harian, sehingga kita bisa lihat perubahan atau penambahan dari jumlah uang kita tadi. Ibarat kita asosiasikan itu dengan pahala, seharusnya kan seperti itu. Nah, silakan buktikan gitu loh, kalau memang agama juga seperti itu, seharusnya kan seperti itu. Nah, bisa nggak membuktikan seperti itu? Kalau Anda memang orang beriman, silakan jawab. Nah, tanyakan ini kepada ulama-ulama kita, tanyakan ini kepada ustadz. Kita ini beragama bukan beragama yang hayal. Kita bukan beragama yang diberikan sebuah kehaluan. Kalau hanya halu ya seperti saya ini halu gitu loh. Penuh dengan imajinasi, penuh dengan khayalan. Tapi kita hidup di alam nyata, hidup di alam yang sebenarnya, bahwa kita akan menjalani kehidupan nanti bukanlah sebuah janji-janji. Bagaimana kalau nanti itu malah justru yang kita dapatkan adalah sebuah penderitaan, padahal kita sudah menjalankan yang kita anggap itu adalah benar. Nah, begitu guys. Nah, jadi kali ini bahasan kita itu adalah sebuah pertanyaan. Supaya apa? Supaya kita lebih yakin lagi dalam beragama. Sebenarnya begitu guys, bukan menjadikan kita malah menjauhi agama. Karena agama punya jawabannya sebenarnya. Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau tidak punya jawaban, bukan agama berarti. Atau orang yang mengaku beragama sebenarnya dia tidak beragama. Karena dari sini pun kita akan tahu nanti guys. Bisa kita menentukan siapa orang yang benar-benar berspiritual, siapa orang-orang yang benar-benar beragama. Karena dari situ aja kita udah bisa mengukur. Ada ukurannya guys, ada 3 ukuran kalau saya itu. Tapi ini kita akan bahas lagi yang akan datang. Silakan jawab kalau memang bisa menjawab. Tapi kalau tidak, tanyakan ini kepada ulama kita, tanyakan ini kepada ustadz kita, supaya kita lebih yakin guys. Oke. Sekian dulu kajian kita kali ini yang agak berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.